الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi yang sama-sama berharap ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun di tempat ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada pimpinan cabang Persis Cangkuang yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, izinkan saya juga menyampaikan ucapan bela sungkawa terhadap sejumlah tokoh di Cangkuang yang telah terlebih dahulu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tengah-tengah kita. Saya terakhir berjumpa dengan ketua PC terdahulu di pengajian di Pananjung, dan selepas itu beberapa saat kemudian saya menerima kabar bahwa beliau telah berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu, bagi mereka yang wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di tempat yang paling layak, yakni di surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ikhwatu iman yang saya muliakan, hari ini saya hanya akan bicara tentang keberkahan. Karena nampaknya keberkahan ini yang harus kita cari di hari-hari terakhir ini, terutama di situasi pandemi yang sampai saat ini sama sekali belum terkendali. Saya ingin mengingatkan kepada ikhwatu iman sekalian, meskipun nampaknya COVID itu sudah mulai declining, sudah mulai menurun, tapi kita tetap harus hati-hati. Kita punya pengalaman negeri tetangga Singapura. Kebetulan pada awalnya pekan depan saya harusnya diundang ke Majelis Ugama Islam Singapura, tapi karena 2 hari yang lalu terdapat sebuah situasi yang sama sekali tidak pernah terbayangkan. Di Singapura terjadi 1.500 kasus per hari, dan Singapura itu besarnya kurang lebih sebesar kota Bandung. Padahal Singapura pada awalnya sudah sangat baik kondisinya. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap berhati-hati, menjaga diri, karena jamiah ini, karena umat ini insya Allah memerlukan ikhwatu iman sekalian. Ikhwatu iman yang saya muliakan, berkah itu menurut para ulama itu disebut sebagai ziyadatul khair, yakni menetapnya sebuah kebaikan. Jadi kalau kita punya uang itu cukup untuk kemudian kita gunakan untuk keperluan keseharian kita. Bila Bapak punya istri Bapak itu dalam pandangan Bapak cukup memberikan kebahagiaan. Bila ibu bapak punya anak, maka anak itu kalau kemudian menjelma menjadi berkah, maka anak itu akan membuat bapak dan ibu merasa tenang dan nyaman. Dan bila kita punya negeri, maka negeri itu akan menjelma menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah berkah. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana caranya kita mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan berbagi 5 hal saja yang kemudian akan menghadirkan berkah di tengah-tengah kita. Yang pertama, Allah itu akan memberkahi kita kalau kita jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Dalam Al-Quran ada kalimat yang sungguh sangat masyhur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah, apabila di sebuah negeri ahlul qura'nya beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah akan menghujani negeri tersebut dengan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ikhwatu iman yang saya muliakan, Allah itu kalau bikin kalimat itu indah. Allah tidak berfirman bahwa sebuah negeri itu akan makmur, akan baik, akan diberkahi kalau pemimpinnya saja yang soleh. Allah pun tidak berfirman bahwa sebuah negeri itu akan menjadi baik kalau ulamanya soleh. Allah juga tidak berfirman bahwa kemudian sebuah negeri akan jauh lebih baik kalau kemudian warga bangsanya baik. Tapi Allah mempergunakan kosakata ahlul qura. Oleh sebab itu para mufassir lalu kemudian memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ahlul qura. Yang pertama, negeri itu akan baik apabila salah satu ahlul qura'nya, penduduknya, yakni pemimpinnya menjadi imam yang adil. Jadi jangan pernah berharap negeri ini jadi negeri yang baik apabila pemimpinnya masih gagal memberikan keadilan bagi masyarakat. Ikhwatu iman yang saya muliakan, berbicara mengenai negeri ini sebetulnya apa kurangnya? Negeri ini negeri yang subur. Kita punya garis pantai terpanjang kedua di dunia. Tapi sampai hari ini, tadi saya cerita di dalam masjid, sampai hari ini negeri ini masih mengimpor garam. Oleh sebab itu saya kasih contoh saja, apabila kemudian bapak dan ibu tadi pagi sarapan tempe, tempe itu 90% itu panganan internasional. Kedelainya dari Amerika, raginya dari Thailand. Lalu kemudian kalau bapak pakai garam, garamnya dari Australia. Bapak pakai air, sebagian dari bapak dan ibu sekarang airnya betul diambil dari tanah kita sendiri, tapi produsennya Danone milik Prancis. Jadi apa yang kita miliki? Oleh sebab itu kalau ada orang secara gagah mengatakan karena pandemi terjadi kita harus menutup seluruh border, pernyataan itu seperti benar, tapi kalau kita cek argumentasinya itu jadi keliru. Karena bapak dan ibu nggak bisa makan tempe. Padahal makanan tempe itu kita yakini sebagai makanan rakyat. Makanan rakyat saja orang Indonesia itu panganan internasional. Kita memiliki hutan tropis terbesar keempat di dunia. Tapi sampai hari ini hasil hutan kita tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya kasih contoh. Di Eropa Barat sebelah utara ada negeri namanya Finlandia. Negeri itu indah sekali. Kalau bapak dan ibu datang ke Finlandia, di Finlandia itu ada pabrik handphone yang dulu sangat terkenal, nama mereknya namanya Nokia. Handphone Nokia itu pada awalnya itu adalah anak perusahaan dari perusahaan kayu. Jadi dagang kayu boga handphone. Dan handphonenya dibuat sendiri. Di urang mah kayu dijual meuli handphone. Seberapa luas hutan yang dimiliki oleh Finlandia? Hutan yang dimiliki oleh Finlandia kurang lebih sama dengan luasan hutan yang ada di kota Banjar dekat Ciamis. Uniknya negeri ini negeri yang besar, hutannya luas, tapi impor kayunya kalah dengan Malaysia. Padahal hampir seluruh hutan di Malaysia itu sudah berubah jadi perkebunan sawit. Kenapa itu terjadi? Karena banyak orang yang tidak amanah melakukan penyelundupan kayu ke negeri tetangga. Jadi bagaimana negeri ini akan diberkahi kalau kemudian perilaku masyarakatnya belum berubah?
Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan, negeri ini memang negeri yang kurang berkah. Tapi saya ingin ingatkan dengan ayat yang tadi, Bapak Ibu tidak bisa 100% menyalahkan ini pada presiden, pada gubernur, dan pada bupati. Karena kalimatnya pun walau anna ahlal qura. Apabila sebuah penduduk itu pemimpinnya, ulamanya, masyarakatnya itu harus baik. Maka para ulama mengatakan yang pertama yang harus baik itu pemimpinnya. Pemimpinnya harus jadi pemimpin yang adil. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari-hari terakhir ini pemerintah sudah mulai mengizinkan kita masuk ke rumah ibadah. Dari dulu saya memberikan masukan, sholat itu tidak usah dibatasi, dan biarkan masyarakat menerapkan protokol kesehatannya di masjid masing-masing. Suatu saat saya ngaji di kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Jawa Barat. Saya ditanya sama Pak Indarto, Kepala OJK. Beliau nanya gini, Ustaz, menurut Ustaz, apakah kira-kira sebaiknya saya kalau sedang libur, saya Jumatan di masjid atau Jumatan di rumah? Apa jawaban saya? Telaah fikih saya secara individu mengatakan bahwa bagi mereka yang masih berangkat ke kantor, wajib mereka datang ke masjid. Di kantor mah ngobrol, sholat berjamaah ngobrol tuh. Jaba dijaga jaraknya, jaba sadayana mayun ke paling itu. Ari ka masjid mung, ari ka kantor dae. Kumaha urusan. Tapi saya katakan bagi mereka yang tidak berangkat ke kantor, lalu kemudian tidak juga berangkat ke masjid karena alasan kesehatannya, karena ia punya komorbid, maka alasannya jauh lebih rasional. Dan itu bisa kita terima sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian. Kita bersyukur kepada Allah karena sekarang masjid sudah mulai dibuka. Dan saya minta ketika masjid mulai dibuka, silahkan makmurkan. Pasok ayah jelema teh celeupeng, ari masjid ditutup protes, ari masjid dibuka ngajedog di imah. Jadi karesepna teh memang nu kitu mah ngajejeleh pamarentah. Goblok cenah pamarentah teh masjid ditutup. Ai kitu ieu lain masuk ke masjid. Tah. Ah boleh gitu. Ah boleh gitu. Kita butuh pemimpin yang adil. Seperti apa pemimpin yang adil itu? Saya kasih contoh bagaimana masyarakat terluka rasa keadilannya. Dan saya kritik pemerintah meskipun saya sekarang berada di ruang yang sangat dekat dengan pemerintah. Kita masih ingat ketika PPKM level 4 dalam bahasa sekarang terjadi. Ada policy, ada kebijakan nggak boleh berkumpul. Dan banyak korbannya yang kemudian harus berhadapan dengan ketegasan hukum akibat pelanggaran hal semacam ini. Beberapa bulan yang lalu, saya sebut saja gerai makanannya, McD, itu bikin album BTS yang dibundling dengan salah satu jenis makanan yang ada di warung waralaba mereka. Terjadi kerumunan yang luar biasa. Apa hukumannya? Hukumannya satu gerai McD itu lalu kemudian hanya didenda antara 250.000 sampai 500.000 rupiah. Di Tasikmalaya itu ada bubur, namanya bubur biasa malam, di Jalan Galunggung. Karena dia buka, divonis bersalah, lalu kemudian didenda. Berapa denda untuk tukang bubur? 5 juta. Ari McD ngarukur 500.000, padahal itu perusahaan yang gede luar biasa. Ini bubur, lalu kemudian diberikan denda 5 juta. Rasa keadilan masyarakat itu terusik. Oleh sebab itu kita butuh pemimpin-pemimpin yang jauh lebih adil agar masyarakat jauh lebih taat. Yang kedua, siapa ahlul qura itu? Ahlul qura itu adalah para ulama yang tetap mampu menjaga fatwa-fatwanya agar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ulama itu fungsinya itu memberikan jalan terang.
Dalam bahasa yang agak kerennya, ulama itu harusnya jadi guidance, jadi penunjuk jalan. Kalau pemimpin salah, kalau masyarakat salah, diluruskanlah sama ulama. Ulama itu tidak boleh selamanya menjadi stempel bagi pemerintah. Pemerintah melakukan A, cek ulama teh saya pisan ya teh bapak, saya pisan ya teh ibu. Margi saya, urang teh sami-sami sajalan, panuhun madrasah abdi di Bantos. Kalau sudah seperti itu rusak. Maka saya sering menyampaikan, saya itu kagum melihat Persis di zaman dulu. Kenapa saya kagum? Karena ormas ini adalah ormas yang kemudian menghidupkan semangat pendidikan dan dakwah di berbagai pelosok negeri ini tanpa kemudian melibatkan bantuan dari pemerintah. Kita mendirikan pesantren Persis Pajagalan. Pajagalan itu asetnya kalau dijual sekarang mungkin puluhan bahkan ratusan miliar. Itu satu-satunya pesantren yang ada di jantung kekuasaan Kota Bandung. Sekarang sudah mulai masuk Pajagalan itu sebagai bangunan heritage. Jadi Pajagalan itu masjidnya itu nggak boleh diubah bentuk dasarnya, karena itu termasuk sebagai warisan budaya Bandung. Dan saya ngobrol kepada Mang Oded, kepada wali kota, Mang, sabab iya warisan budaya Bandung nu ngajaga ge lain Persis unggul, wali kota ge kudu ngajaga. Ari ngarobah teu meunang, ari menerapkeun hanteu. Tapi Mang Oded apa jawabannya? Ah, teu kedah dibantosan Persis. Dan Persis mah tiba heula ge beunang. Dan Mang Oded ngobrol ini karena Mang Oded juga bagian dari keluarga besar Persatuan Islam. Mang Oded itu belajar pesantren ahadnya itu di Pajagalan. Beliau itu bisa abad tafra agama karena belajar pada ulama-ulama itu. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan saja ulama-ulama kita masih bisa menjadi ulama-ulama yang teguh dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Tidak sungkan untuk memberikan kritik dan masukan kepada kekuasaan. Sebagian dari Bapak dan Ibu tentu tahu, saya ini sekarang Ketua Harian Jabar Bergerak. Dalam konteks vaksin, saya ini Wakil Ketua Divisi Percepatan Vaksin Jawa Barat. Ketuanya Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, saya Wakil Ketua untuk percepatan vaksin. Saya dekat dengan kekuasaan, tapi saya selalu berupaya bagaimana caranya agar kemudian kedekatan ini menghasilkan sesuatu yang baik bagi umat. Maka alhamdulillah kita sekarang punya program, misalkan One Pesantren, One Product. Kita punya program yang kemudian dihidupkan kembali, yakni Maghrib Mengaji. Kita sekarang punya program bagi anak-anak yang hafalan Qur'annya bagus, mereka kemudian dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk sekolah ke Timur Tengah. Jadi ini yang kemudian kita butuhkan bersama-sama. Yang ketiga, ahlul qura itu adalah para agniya yang mau berjuang dengan harta. Tadi disampaikan oleh pimpinan cabang bahwa tanah yang hari ini menjadi tempat kita berpijak untuk ngaji ini mau kita bebaskan, karena kita mau melakukan perluasan masjid dan pembangunan madrasah. Ketika saya ngaji di Pananjung pun sama. Ada lahan yang kemudian harus dibebaskan. Nampaknya memang Cangkuang ini di tahun-tahun terakhir ini memang sedang ngumpulin banyak aset untuk kepentingan dakwah di masa yang akan datang. Dan saya ingin ingatkan, mungkin Bapak dan Ibu yang hari ini berinvestasi untuk membebaskan lahan ini, mungkin pada suatu ketika Bapak dan Ibu tidak akan pernah merasakan duduk di madrasah itu, tidak akan pernah merasakan duduk di masjid itu. Tapi nanti keturunan kita yang akan merasakan nikmat yang luar biasa dari apa yang kita investasikan di hari-hari terakhir ini. Oleh karena itu saya mendorong kepada kita semua, yuk kita udunan, kita melakukan iuran kebaikan agar kemudian tempat ini menjadi tempat yang jauh lebih baik dan bermanfaat untuk umat. Ikhwatu iman yang saya muliakan, dalam Al-Quran terkait dengan agniya yang baik ini, gimana cara membangun peradaban, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesungguhnya sudah menyampaikan pesan pentingnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kata Allah, ambillah sebagian harta orang-orang yang berduit itu untuk mensucikan harta mereka dan menumbuh kembangkan peradaban. Jadi ibu dan bapak harus tahu, ibu dan bapak itu wajib membayar zakat. Dan saya ingin ingatkan kepada bidgar zakat ataupun pengurus PZU yang ada di Cangkuang, kalau bapak dan ibu jadi pengurus zakat, datang ke Agnia, datanglah dengan bermartabat. Saya itu suka tidak habis pikir ya, ngelihat gitu pengurus PZU, pengurus zakat di tingkat cabang datang ke Agnia, manisiga barang main, seperti peminta-minta. Gak ada martabatnya itu. Mani ya Allah, cara memintanya juga assalamualaikum, bapak ibu punten, manawi we sareng manawi, bade mayar zakat, atanapi bade infak, sodako sareng wakaf, dihaturan. Kenapa gak ada gagah-gagahnya sama sekali? Saya sering nanya, bapak ibu kan punya kendaraan tuh, ada motor, ada mobil. Bapak ibu kan suka bayar pajak. Pernah ke Dirjen Pajak datang ke rumah bapak dan ibu dengan cara memohon seperti itu. Sugan petugas samsate ngetrok panglingihan bapak ibu, assalamualaikum bapak ibu, ya mahapunten mama nawian pada mayar pajak motor. Beres urang mayar, aya teu petugas pajak yang kemudian mengatakan, hatur nuhun Pak, parantos mayar pajak, jazakumullahu khairan katsir. Bapak mayar pajak teu didoakeun tapi taatna luar biasa, soakna luar biasa. Maka saya ingin ingatkan, kalau ada pengurus zakat di tempat ini, baik itu bidgar zakat maupun kemudian pengurus PZU, kalau datang ke Agnia itu mesti gagah. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, saya datang atas nama Allah untuk mengambil sebagian dari harta Bapak dan Ibu. Malamun make fikih Abu Bakar, malamun bapak sareng ibu teu mayar zakat di perangan ku PC. Kan gitu. Coba pengurus PZU siga gitu cek Agniana teh kok si eta karake jadi pengurus zakat geus legeng sih. Lain legeng eta teh syariat. Bapak dan Ibu, kalau kita semuanya orang-orang berilmu, Agnia tadi yang kemudian didekati dengan pendekatan semacam itu nggak bakalan sakit hati. Malah nganuhunkeun. Hatur nuhun tos dipaksa mayar zakat. Margi upami sim kuring teu dipaksa, sim kuring engke abot dia mau hisab. Jadi ayo. Apa fungsi zakat, infak, sedekah dan wakaf itu? Yang pertama mensucikan. Kalau mensucikan itu urusannya urusan yang sangat personal, mensucikan harta bapak. Apa yang lebih penting buat tuzakihim biha? Apa yang kita belanjakan itu akan membangun peradaban. Saya sering sampaikan di hampir setiap pengajian saya. Kalau bapak dan ibu membuka handphone bapak, lalu kemudian mengetik di Google itu, di mesin pencarian Google itu universitas tertua di dunia, maka bapak dan ibu akan sangat merasa kagum bahwa universitas modern tertua di dunia itu tidak dibangun oleh orang Nasrani. Tidak dibangun di dunia barat, tapi dibangun oleh umat Islam. Universitas tertua di dunia itu tidak ada di Eropa, tidak ada di Australia, bahkan bukan di benua Asia. Universitas tertua di dunia itu didirikan di benua Afrika, namanya Al-Karuni University di Maroko. Siapa yang mendirikan? Seorang muslimah namanya Fatimah Al-Fiqri. Setelah itu lalu kemudian berdiri Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir tahun 970 sampai 973 Masehi. Dan sampai hari ini Al-Azhar itu masih menggratiskan orang yang mau belajar di Al-Azhar dari mulai S1 sampai S3. Kan saya sering ngobrol, di urang teh sekolah Islam teh loba, nu hade loba, tapi masyarakat miskin teu bisa asup. Sok tingali di kota Bandung. Di kota Bandung itu banyak sekolah-sekolah bagus. Ada Al-Azhar. Kang Sodik Mujahid bikin sekolah namanya Darul Hikam. Itu sekolah-sekolah bagus, tapi nggak bisa diakses oleh masyarakat miskin. Persis pengurutan.
kajian nyeun sekolah agreng hadena luar biasa, kurikulumnya keren luar biasa, tapi anak jamaah anu teu boga duit teu bisa sekolah, maning bubar sekolah kitu. Jadi gitu. Saya dirikan sekolah namanya SD Sedunia di Cileunyi. Saya tidak masuk di pengurusan. Karena mohon dicatat, salah satu kelemahan lembaga pendidikan di Persis, dinomoran ku Persis tapi diurus ku keluarga. Terserah Bapak dan Ibu suka atau tidak suka dengan kalimat ini. Tapi saya ingin, kalau ini milik jamiah, mari kita urus bersama-sama. Kan sok aya kasus kieu. Didirikan ke keluarga dari mulai kecil sampai besar, PC teu ngurus, tiba-tiba PC-na lege. Eta teh mau PC, padahal ngurus itu. Nu salah PC-na kitu. Aya deui nu sanes, didirikan ku PC, lalu kemudian tiba-tiba dikasih ka Mudirul Amna. Mudirul Amna teh terus we menjadi pimpinan. Setelah Mudirul Amna budakna, geus budakna incuna. Urang teh ari KPDI geuleuh. Maka nyebutkeun ta eta teh cenah partai Sigar Dinasti. Urang nurutan jadi pesantren dinasti. Kade isin. Maka saya mendirikan sekolah. Sekarang kepala sekolahnya sama sekali nggak punya relevansi dengan saya. Namanya Dr. Lalan Sahlani. Semua gurunya kita sekolahkan minimal S2. Anak-anak yang tidak punya, selama dia membawa SKTM, jeung bapakna teu ngarokok, saya gratiskan SPP-nya dan dikasih makan siang. Apa urusannya dengan rokok? Urusannya sederhana. Bapak boleh menyekolahkan anak bapak di sekolah saya karena bapak tidak mampu. Tapi bapak ge kudu babarengan jeung budak hirup-hirup. Minimal bapak ge teu ngarokok. Tapi kalau bapak kuat bayar SPP, Kak Ustad bager, rek ngarokok pek bae saya. Saya tetap patuh pada fatwa Tuan Hasan. Tuan Hasan itu mengatakan rokok itu makruh. Ya sudah selesai. Saya nggak berani memfatwakan itu haram. Jadi saya nggak mengkritik yang ngarokok. Ngarokok teh bager Pak. Dermawan luar biasa. Saripur-hipurna ngarokok biasa anger we, sok ngabagi rokok ka batur. Jadi alhamdulillah di orang aya zakat penyakit. Ya apa-apa. Bagus. Jadi orang lari ku hari karena Covid teh sieun. Hari karena nikotin teh. Tapi teu naon lah dasar rehatnya. Teraskeun ngarokona. Karena saya juga nggak seneng orang yang ngarokok dikritik tapi ibu-ibu nu ngabaso tiap poe diantar, kan nggak boleh. Cuk ibu teh kieu, "Ye, nurutkeun Profesor Mamannya, lamun bapak eta teu ngarokok, mamah teh boga emas." Jawab ku bapak, "Mamah ge lamun teu ngabaso wae boga emas sorangan." Gitu. Ya. Jadi ayo kita rajin berzakat, berinfak dan bersedekah, juga berwakaf agar membangun peradaban. Alhamdulillah sekolah itu kemarin baru wisuda. Wisudanya karena saya ingin memberikan kebanggaan pada anak-anak, kita pilih salah satu hotel terbaik di kota Bandung. Biar anak-anak itu punya pride, punya kebanggaan. Jadi, dan kenapa itu bisa dibangun? Karena saya punya relasi dengan orang-orang baik. Karena kita, di sekitar kita itu banyak orang baik. Tapi pan membaleung hardi dia ge alim wakaf lamun programnya teu jelas. Makanya bapak itu kalau mau jadi orang yang berwakaf, bapak itu kalau ngasih duit itu mesti gagah. Sok PC, bade ngabebaskeun lahan ieu. Saya pengen tahu 10-20 tahun yang akan datang apa visi dan misi PC membangun lahannya. Erek di seperti kumaha. Lamun erek dijieun seperti masjid ayeuna, geus kan masjid ayeuna. Ditanya. Tapi lamun kalau kita gagah bertanya seperti itu ke pimpinan cabang, orangnya kudu namakan kalimatnya. Kenapa saya bertanya seperti ini? Saya ngawakafkeun. Supados jelas abdi teh wakaf teh sanes kanggo saayeuna nunggu. Kan enakeun cabang enak, yang berwakaf enak. Dan biasakan cabang itu kalau ada yang berwakaf minimal dikasih sertifikat wakaf.
Itu teh hal kecil, tapi membuat orang itu merasa diaku. Wakaf 500.000 kan murah ya teh. Bikin sertifikat gitu teh paling 1.000, 1.500 rupiah. Tapi dikasih ke orang itu secara terhormat. Bapak punya investasi. Ini surat investasinya Pak. Nanti Bapak dia mau hisab, tong hilang canak. Laminating lah, sabun dikubur bisa buruk gitu. Kan gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama, keberkahan itu bisa hadir kalau kemudian penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beramal soleh dan berikhtiar memperbaiki hubungan diri kita dengan Allah. Dalam Al-Quran ada kalimat man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhdiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau kita itu beribadah dengan baik, berdekatan dengan Allah, niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Apa ciri dari kehidupan yang baik? Kehidupan yang tenang. Saya mau tanya, dalam situasi pandemi ini Bapak tenang tuh hirup? Kan enggak. Kan kita harus akui kenapa kita menutup mulut kita dengan masker, karena kita enggak tenang. Kan kita teh menghirup udara teh enaknya. Ayeuna di maskeran, kunaon karena kita enggak tenang. Baheula mah ya Allah eta erek tuang rek nanam beda tara kokocok. Ayeuna mah daharan teu kokocoknya. Kan gitu. Saya ketemu dengan Ketua GP Ansor Jawa Barat, sahabat saya, Kang Denny, Kiai asal Purwakarta. Waktu itu dia divaksin bersama sejumlah tokoh agama di Gedung Negara Pakuan di rumah dinas gubernur. Dah ada ya tuh pasien kuning. Tante balik Ustadz menyen vaksinasi teh kunaon? Ongkoh divaksin, tapi itu diberi nasi. NU Madawanian Pak. Sing balik cenah gubernur teh vaksinasi teh, divaksin masyarakat teh bere nasi. Jadi semangat masyarakat teh. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, kita itu tidak tenang. Gimana caranya kita menjadi orang-orang yang punya halalan thayyibah tadi, kehidupan yang baik itu, hayatan thayyibah itu, kehidupan yang baik itu, kehidupan yang baik itu bisa kita peroleh apabila kita dekat dengan Allah. Sekarang pandemi ini saya cerita dari tadi itu belum terkendali. Gimana cara mengendalikannya? Gak cukup para profesor berkumpul bikin riset, gak cukup. Kita butuh bantuan Allah. Saya mau tanya, ari virus teh makhluk Allah sanes? Makhluk Allah. Saha mengurus makhluk Allah? Allah. Coba di sini. Cangkuang itu kan banyak yang terpapar. Kunaon aya nu terpapar, aya nu teu. Kan gak bisa Bapak dengan gagah seperti ini. Abdi mah Ustaz, kamana-mana nganggo masker, cuci tangan 30 menit sekali tepikeun ka dadas. Kan enggak. Para dokter itu paham tentang protokol kesehatan, tapi tetap terpapar. Ini menunjukkan bahwa Allah itu punya hak prerogatif. Allah itu punya hak mutlak untuk menjadikan orang sakit, orang sembuh, atau orang mati. Jadi siapa yang harus kita dekati dalam situasi yang tak mudah ini? Allah. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Dan sekarang apa yang bisa membuat kita jadi lalai kepada Allah? Sederhana. Benda kecil yang sering kita bawa kemana-mana namanya handphone. Itu tuh melalaikan sekarang. Aya pimpinan cabang anu pengurusna tepikeun kagontok-gontokan sabab berbicara tentang sebuah isu yang sebetulnya di cabang itu kabehana ge bodoh teu ngerti masalah eta. Contoh ngobrolin vaksin. Saya itu agak unik ya, ketika Ustadz Aceng Zakaria itu divaksin, itu masih ada. Dan mudah-mudahan tidak banyak jamaah yang kemudian mengkritik Ustadz Aceng dengan sangat keras. Uyuhan jangan mengikuti strategi Dajjal.
Simkuring ya Allah, sayang melah sirahna yang ningali aya naon dina sirahna. Sapintar naon atuh maneh teh gitu. Tapi ka ketua umum, Anda berani mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ada handphone. Tiba-tiba ada berita bahwa di vaksin itu ada chip yang dimasukkan dalam tubuh orang. Nanti kalau orang itu berangkat kemana-mana bisa dicek. Pak, tuh Pak, negara orang teh can maju sama model gitu. Tong boro chip dina vaksin, pan dina IKTP gitu balik chip nanti. Kalau chip di IKTP itu sudah benar, itu nggak usah difotokopi. Sok disuruh fotokopi, tara masih kan ya kan? Berarti chip itu benar. Bapak kalau ngambil uang ke bank tanpa kartu tabungan, maka Bapak bawa kartu ATM. Kartu ATM-nya difotokopi tuh. Karena ada chip di situ. Dicek itu teh milik siapa, nomornya berapa, nomor rahasianya berapa, sehingga kemudian Bapak bisa mencairkan uang. KTP wae wecipan di orang ada tapi belum bagus teknologinya. Tiba-tiba kita punya pikiran di cairan vaksin itu ada chip. Dan saya ngasih tahu saja ke Bapak Ibu, jangan dikira pemerintah itu tidak tahu hari ini berkumpul di tempat ini lebih dari 100 orang. Dan gak usah pakai vaksin. Saya setiap akhir pekan dengan Kang Emil itu melihat migrasi orang. Orang itu sekarang berkumpul di mana? Dari mana kita tahu? Dari handphone kita. Bapak Ibu kan kemana-mana pakai handphone. Sekarang itu kelihatan dengan satelit tertentu, dengan teknologi tertentu bahwa di tempat ini berkumpul lebih dari 100 orang. Perkara berikutnya, kalaupun kita diintai oleh orang, kunaon orang sieun dari terbuka dosa. Model bapak-bapak anu jujur, da handphone teh tara dikasih password, Pak. Jadi lamun bapak handphone aya password dan ada curiga, Pak. Di bawah-bawah teh cenah ka mana-mana. Kajaman ge mane dicanah we kieu. Pas bulan teh cek pamajikan cocok sih. Matak na tong handphone ka cai. Kan gitu. Nah, jadi saya pingin kita semua itu coba agak menjauh dari alat kecil ini yang disebut dengan mobile phone ini, yang disebut dengan smartphone ini, agar kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya seneng tuh ayah abahnya. Abahnya tadi nyarios ke akhirnya tanggal 12 Sofar ya. Iya. Oh berarti enjing pageto sareng kaping 15 urang saum yaumul fitr. Seneng saya kalau dengar jamaah Persis yang masih ingat tanggal Komariah. Iya mah ngaku anggota Persis. Tapi nu ditanyakan dengan ukur hari Idul Fitri iraha, hari Idul Adha iraha. Saya mau tanya, hari saum sunnah teh naon wae? Nu satahun sakali naon? Satahun ngan ukur sakali sehari Arafah. Anu satahun 2 dinten Taswa Asyura. Nu sasasi 3 dinten. Anu samingon 2 dinten. Hari bapak ibu sok saum anu mana? Tong legengnya aya batur saum tiap poe eta gagah orang Persis. Jangan saum tiap hari. Itu teh bid'ah, dolalah itu finnar. Kenapa, Pak? Nggak ada itu saum tiap hari, kecuali saum Ramadan. Kalau enggak saum hukuman. Nggak ada. Dengerin ya, saum itu tengah bulan 13, 14, 15. Saum Senin Kamis. Kalau enggak saum Daud. Diselang 1 hari. Itu yang harus kamu lakukan. Oh gitu. Kalau bapak saumnya yang mana? Ingat ya, gak boleh tiap hari. Mau juga 13, 14, 15 saum Senin Kamis, kalau enggak saum Daud. Mohon
Pami bapak saumna nu mana? Ingatnya lamun tiap poe mah bid'ah. Ari sia saumna nu mana? Saya penting ngobrol ini karena saya khawatir kita itu surplus ilmu tapi defisit amal. Ningali jalma sholatna salah dikritik. Teu nyunah. Sekarang saya mau tanya, untuk laki-laki nyunah teu pami sholat di bumi? Makanya saya sering bilang laki-laki yang kemudian rajin sholat berjamaah di rumah itu laki-laki yang solehah. Rajin sholat namangan di imah tahan gitu solehah. Jadi ibu-ibu boleh dengan bangga mengatakan alhamdulillah aku ayah punya suami teh solehah. Tiap hari sholatnya di rumah bareng aku, nggak pernah ke masjid. Dan konsisten, sebelum Covid juga tetap di rumah. Jadi ayo kita dekat-dekatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketiga, hidup kita bisa jauh lebih berkah apabila kemudian memulai segala sesuatunya dengan melibatkan Allah. Maka kita diajarkan dalam begitu banyak teks hadis, mau makan, mau minum, mau menyembelih sesuatu, kita lalu kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasakan Pak, Bu, melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Bapak mau keluar rumah, Bismillah. Bapak mau mengerjakan sesuatu, Bismillah. Kalau kosakata Bismillah itu sudah menjadi mulut Bapak, maka saya pastikan Bapak itu pasti tidak akan menjadi orang yang senang berbuat maksiat. Sebab itu mungkin Bapak badai judi diawali dengan Bismillah. Bapak mau selingkuh diawali dengan Bismillah. Bapak ibu mau berzinah diawali dengan Bismillah. Itu enggak mungkin. Sakoplok-koplok najelma si gana mal gitu. Pas erek mabok teh Bismillahirrahmanirrahim. Malah ayah enggak. Meskipun saya harus akui sekarang kosakata bahasa Arab itu, bahkan bahasa-bahasa Al-Quran itu kadang ditempatkan pada tempat yang tidak pas. Saya kasih contoh. Ada koruptor bersahabat 5 orang, pejabat publik 5 orang, semuanya korupsi untuk kasus yang sama. Nu opat ditewak, nu hiji teu. Eta dengan gagah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Nu sanes mah ditewak abdi mah teu. Pas teu. Aya nu salat Jumat, batur keur sujud, manehna mulang, maling senal. Alhamdulillah Jumatan tadi mah euy, maling senal teh teu kapanggih. Sama juga ada bapak-bapak jalan-jalan di Trans Studio Mall. Kebetulan membawa selingkuhannya, berpapasan dengan ibu. Tapi si ibu itu ningali si bapak. Dengan gagah si bapak itu mengatakan, alhamdulillah ya Allah, salingkuh ge simkuring antara kapanggih. Nah itu salah. Jadi coba libatkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Tahun ini saya kehilangan 2 anak dari rumah. Karena anak saya yang pertama kuliah di Jogja, putra saya yang ketiga mesantren di Kuningan. Dan pada 2 anak laki-laki saya ini, saya terus-terusan berpesan dengan pesan yang sederhana. Libatkan Allah dalam setiap urusan. Jadilah orang yang bertakwa. Karena kalau kamu jadi orang yang bertakwa, kamu punya kesulitan, Allah akan kasih makhraja. Dan kalau kamu nggak punya uang, maka Allah akan menghadirkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berani. Sekarang saya di rumah hanya dengan istri dan 2 anak perempuan saya.
Kenapa saya melepas mereka dengan doa-doa semacam itu? Karena saya yakin kalau anak-anak kita menghadirkan Allah di hatinya, maka sejauh apapun mereka dengan kita, mereka akan hidup dengan tenang. Dan kita akan merasa tenang karena mereka kita titipkan bukan sama ibu kosnya, kita titipkan bukan pada murabinya, tapi kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Matakna ibu ge tong seueur teuing kahariwang. Caroge angkat ti panglinggihanana sewang-sewangan mani kasep, mani seungeut. Ibu teh jol-jol ngagerentes, buah-buah si akang teh ieu teh boga nu anyar. Terkedah gitu, titipkan ke Allah. Kumaha Ustaz lamun ternyata salingkuh, pasihkan ke Allah. Ya Allah, da ieu mah amanah ti Gusti mangga punut we pun lanceuk. Sederhana. Kalau kita hidup dengan Allah. Ya. Yang ketiga, gimana caranya menghadirkan berkah? Yaitu menyegarakan diri dalam berbuat kebaikan. Jadi bahasa sederhananya bisa nggak pagi kita itu menjadi pagi yang produktif. Makanya kan Rasulullah SAW itu sering berdoa kalimatnya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku yang bangun di pagi hari. Jadi kalau di sini ada anak pemuda Persis, ciri anak pemuda Persis itu bangun paginya itu jam 3:15. Ongkoh jadi anggota pemuda Persis, tapi subuh mani istiqomah setengah genep. Jangan. Dan saya minta kepada teman-teman Persis yang di sini yang sudah sepuh, berikan kesempatan anak-anak muda itu untuk memimpin masjid. Kemarin saya ditanya, Ustaz kunaon jadwal Ustaznya beginya etikan, nah teu aya nu ngulem. Saya jawab, sekarang saya menerima jadwal ngaji paling banyak seminggu hanya 2 kali. Bukan berarti saya berhenti dakwah dan kemudian saya beraktivitas di tempat lain, tidak. Karena saya mulai sadar di usia saya yang baru menginjak 40 tahun, saya sadar banyak sekali anak-anak muda di Jamiah ini yang pintar, yang punya kapasitas lebih, tapi kapasitasnya itu nggak bisa berkembang karena mimbarnya nggak pernah dikasih sama orang tua. Sok geureunan. Kenapa? Cukuplah bapak itu nonton. Kalau salah diingatkan. Ya Allah, imam-imamannya tos sepuh pisan. Makhorijul huruf lagi geus teu pati bentes gitu. Tapi tetep we wala dolin. Jangan. Berikan kesempatan sama anak-anak muda. Lulusan mualimin terjadikan imam. Pan ngoncrang sorana. Lamun ngoncrang sorana, makhorijul hurufna salah ge ngoncrang. Jadi enakeun ngingetkeunana. Pan ari kolot masuk loba alasan. Pak Haji punten eta teh doa, da Pak Haji mah geus kolot. Baheula mah bener siga kitu. Siga kumaha ge teh mondok. Mohon kitu. Bari teh nyebut-nyebut doana ge. Dan ternyata alhamdulillah kita sekarang bertemu dengan banyak ustadz-ustadz muda kok di sekitar kita. Kenapa? Karena kalau nggak dipakai di kita, mereka akan dipakai di tempat lain. Di Bandung itu ada ustadz dengan pengikut yang sangat banyak, masih muda. Istrinya dulu sekolahnya di pesantren kita, S1-nya di kampus kita. Tapi sekarang nggak akan ada orang yang mengira bahwa ustazah itu bagian dari keluarga besar kita. Kenapa? Karena di kita tidak dikasih ruang. Oleh karena itu sok Persistri mulai membuka diri. Anak-anak pemuda dan anak-anak pemudi mulai ditampilkan. Karena saya kok yakin selama mereka tidak diberikan kesempatan, sulit bagi mereka untuk berkembang. Ya baik enak kali ustaz ngorang masalah kan kurang teh dimaklumi. Pemuda teh kudu pede. Ustaz abdi mah bisi salah, bae tenang ge. Ngareunah aing ora keneh mah. Dina salah lagi engke tinggal ngomong, punten da abdi mah anon keneh.
Coba lamun kolot kumaha? Paling nggak hari sepuh mah kan sok aya wae dalilna teh. Ana mah poho lagi kolot. Ya. Nah, saya ingin balik lagi. Ayo, pagi-pagi itu mesti produktif. Saya cerita saja ya. Jangan dikira keluarga besar Persis itu hanya ada di partai-partai Islam. Saya mah terbuka saja. Ada petinggi di PDIP itu yang lulusan pesantren benda. Orang marah sama orang itu. Kunaonnya, ongkoh ti benda tapi di PDIP. Sekarang posisinya sebagai wakil ketua Baitul Muslimin Indonesia. Baitul Muslimin itu organisasi saya PDI yang bertugas untuk menghidupkan dakwah di PDI. Dia lulusan benda. Masuk ke PDI, akhirnya di PDI, di kantor PDI itu ada Jumatan, dibikin masjid. Berkat saya, berkat budak kata, berikhtiar menghadirkan dakwah. Tapi kan orang-orang nggak suka. Di grup itu diserang anak itu. Kunaon sih nonton PDI, uyuhan. Tapi yang saya kagumi dari anak itu setiap sebelum subuh dia menghabiskan 60 ayat dan selepas subuh dia baca Al-Quran 60 ayat, 120 ayat di pagi hari. Mengeritiknya cantang tuh 5 ayat aja. Saya tidak membenarkan PDI, tapi saya ingin yuk kita isi pagi hari itu dengan hal produktif. Ulai maka masjid, beres di masjid, bukan ngobrolkan pengembangan Al-Kafa. Kalah kahayu ngobrolkan jamaah nu tara datang, katanya si bapak eta tara datang. Ongkok Persisnya. Terus cabut kartu anggota. Eta bari nyebut kartu anggota teh 3 tahun teh dicabut-cabut teh kawani pimpinan cabang. Ayo mah diobrolkeun. Mau nggak Pak kita bikin kultur seperti pada zaman Rasul? Kalau ada orang 3 hari nggak ke masjid datangan. Sunnah bukan itu? Sunnah. Kunaon beres sholat, imam teh malik ka pengker. Aya di Persis imam malik ka pengker mimpin doa sanes. Sanes. Kang naon atuh? Ngecek berapa banyak jamaah yang hadir dan berapa banyak jamaah yang tidak hadir. Lamun beres ngecek ternyata tidak datang, ditanya ke mana. Kalau ternyata sakit dijenguk. Kalau ternyata sakit mentalnya didatangi dan dikuatkan. Jadi lamun aya imam tiap poe malika tukang tapi teu pernah datang ka jalma nu teu datang ka masjid, isuk pagi atuh mah teu kudu malik, geus malik ka hareup. Nah, naonan malik? Ini hal-hal sederhana tapi ini penting untuk menghidupkan semangat kejamiahan di lingkungan kita. Ikhwatu iman yang saya muliakan, yang terakhir adalah berlaku jujur. Jadi hidup kita itu akan berkah kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Jujur itu butuh teladan. Siapa yang pertama harus jadi teladan? Yang pertama harus jadi teladan itu ayah dan ibu. Jadi saya minta bapak dan ibu ini jadi orang-orang jujur di rumah. Anak itu tahu bapak itu dapat gaji tanggal 1. Jadi tidak logis kalau kemudian anak minta jajan pada tanggal 2, tiba-tiba bapaknya mengatakan teu aya artos. Bapak harus punya energi untuk mengedukasi anak bapak dengan baik, dengan mengatakan bahwa artos mah aya, bapak teh neme gajihan, tapi upami dianggo jajan tiap dinten, artos bapak see pamaca. Ibu-ibu kalau mau berangkat ke mall, ke pasar atau kemanapun harus jujur sama anak. Mah bade ka mana? Reka dokter tong milunya, engke bisi disuntik. Gara-gara inung musika kieu jelema aya nu ripuh berhadapan dengan vaksin. Pan seueur kopi video nanya, tepikeun ka aya tuh di Sukabumi mah. Budak SMA bade divaksin tepikeun ka ngadoa lagi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Budak teh teu ngarti itu disangana vaksin teh dileukeut. Bahkan ada kan prajurit TNI Polri nu sieun ku jarum. Sigana baheula loba teuing disingsieunan ku inungna eta. Makanya sing jujur, Bu. Kalau keluarga-keluarga kita jujur, nanti pemimpin kita pun akan jujur.
Dan saya harus terbuka, salah satu yang membuat lama penanganan COVID di kita, karena dalam beberapa hal pemerintah itu nggak benar komunikasinya. Dulu di awal-awal ketika pandemi ini ada pejabat pemerintah yang mengatakan karena negara kita negara tropis, maka dipastikan COVID itu nggak bakalan sampai. Itu makanya riset, itu makanya ngomong sih gitu. Terus ada lagi pejabat pemerintah, bahkan pejabat tinggi pemerintah yang mengatakan mau kena COVID Indonesia, sebab orang Indonesia mah rajin yasinan ning tahlilan. Jadi saya minta kita semua jadi pribadi yang jujur. Kita kenal dengan sebuah ungkapan yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, misalkan bahwa sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita ke surga. Oleh karena itu jadilah orang-orang yang jujur, jadilah orang-orang yang baik. Karena kalau sejak kecil kita belajar jujur dan baik, mudah-mudahan nanti kalau anak-anak kita, keturunan kita jadi pemimpin pun, maka mereka jadi pemimpin yang jujur dan baik. Saya yakin betul kalau suatu saat pemimpin dan masyarakat di Republik ini menjadi pemimpin dan masyarakat yang jujur dan baik, maka insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang jauh lebih diberkati. Ikhwati iman yang saya muliakan, saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat terkendali, situasi menjadi jauh lebih baik, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Hatur nuhun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan ilmu dugi ka urang dina enjing-enjing anu ayeuna. Tangtos nage mudah-mudahan amal urang biasa nambihan. Timpang nuhun Ustaz jazakumullahu khairan kasiran. Rupi nama sakitu anu kapiatur oge aya pengumuman. Jihad kanggo Ahad Payun insyaallah dilaksanakan di PJ Cernit. Kalian harapan mudah-mudahan orang disehatkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ditepangkeun deui. Sakitu anu kapihatur. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu KTP anu tadi pilih hilap.